Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita semua bahagia. Hari ini kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Karena Allah kita sembah Allah yang dahsyat. Pada pagi ini, renungan firman Tuhan, temanya janji Allah menjadi berkat. Saya ambil dari kitab Kejadian. Tentang janji Allah kepada Abraham merupakan salah satu pembahasan penting dalam Alkitab. Yang penting itu diketahui dan dipahami oleh umat Kristen. Untuk dapat memahaminya lebih dalam, berikut ini pemaparan lengkap mengenai isi janji Allah kepada Abraham tercantum dalam Alkitab. Bagi umat Kristen, Alkitab merupakan pedoman hidup yang penting untuk dipelajari, juga diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Alkitab ini terdapat berbagai isi bermanfaat penting bagi umat Kristen. Salah satunya ada isi janji Allah kepada Abraham. Abraham adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Abraham memperanakan Ishak dan Ismail. Ishak memperanakan Yakub yang disebut juga Israel. Yakub memperanakan 12 suku Israel. Kemudian menurunkan nabi-nabi seperti Musa dari suku Lewi, raja-raja Daud, Salomo dari suku Yehuda, sampai kepada Mesias yang menyelamatkan. Abraham sendiri ada orang Ibrani, keturunan Eber. Eber adalah cicit dari Set, anak Nuh. Semua informasi tertulis ini hanya bisa didapat dari Alkitab. Alkitab mengatakan Abraham dipanggil Tuhan dari Mesopotamia ke negeri Kanaan sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham bahwa Abraham akan diberkati dan keturunannya akan tak terhitung banyaknya. Jadi kehidupannya akan dikisahkan dalam kitab Kejadian pasal 11 sampai pasal 25. Isi janji Allah kepada Abraham rupanya tertulis secara lengkap dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dan 4. Bapak Ibu yang saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda. Berbicara kepada kami, supaya kami memahami janji Allah merupakan berkat yang luar biasa. Ketika kami setia, ketika kami taat, kami akan memperoleh janji-janji Tuhan. Berkati semua yang hadir pada hari ini, mendengarkan sabdamu. Tuhan berikan mereka kesabaran, kekuatan, damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan Yesus Kristus, dan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu janji Allah. Saya tambah ayat lagi 1 ayat 4. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita baca ayat 4 lagi. Lalu pergilah Abraham seperti difirmankan Tuhan kepadanya. Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Abraham pada usia 75 tahun ketika Abraham berangkat dari Haran. Panggilan Abraham ada panggilan Allah kepada Abraham dalam kitab Kejadian di Alkitab. Panggilan ini terjadi ketika Abraham masih tinggal di Haran.
Allah memanggilnya untuk meninggalkan tempatnya, pergi ke tanah yang akan diberikannya kepada Abraham dan keturunan. Memahami makna panggilan Abraham dapat diartikan sebagai pemahaman tentang tekad, kepercayaan, ketaatan Abraham terhadap Allah. Abraham mempercayai janji Allah dengan tekad yang kuat. Abraham berangkat meninggalkan tanah kelahirannya menuju tanah yang Abraham belum ketahui. Nah, panggilan Abraham juga melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah. Tuntutan Allah bagi umat manusia untuk hidup dalam ketaatan terhadap kehendak Tuhan. Nah, dalam panggilan ini Allah menunjukkan bahwa dengan berjalannya bersamanya, manusia akan mendapat berkat dan pelindungannya. Nah, makna panggilan Abraham juga dapat diartikan sebagai panggilan Allah kepada umat manusia untuk berpindah dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru di dalam Kristus. Seperti Abraham, umat manusia harus memiliki tekad yang kuat, ketaatan yang tinggi terhadap kehendak Allah untuk dapat mengalami berkat dan perlindungan Tuhan. Nah, dalam keseluruhan, memahami makna panggilan Abraham adalah untuk memahami arti pentingnya ketaatan, tekad, kepercayaan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, serta pentingnya menjalani kehidupan dalam ketaatan terhadap kehendak Allah. Nah, kisah panggilan Abraham dari Alkitab mengandung banyak nilai-nilai yang penting bagi umat Kristiani. Beberapa nilai-nilai terkandung dalam kisah ini antara lain. Pertama, kepercayaan. Arti kata kepercayaan pasti ada pengorbanan seperti Abraham lakukan. Abraham percaya taat kepada Allah. Abraham harus meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya, keluarganya, segala yang dimilikinya. Jadi Abraham harus mengambil risiko besar dengan meninggalkan kehidupannya yang nyaman untuk pergi ke tempat yang tidak Abraham ketahui. Nah, dari kehidupan yang nyaman, zona yang enak pergi suatu tempat kelaparan terjadi. Abraham tidak pernah mengeluh kecewa atas panggilan Tuhan. Abraham tidak terikat pada materi. Abraham adalah sosok yang sangat komitmen, setia kepada Tuhan. Abraham mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, siap untuk mengikuti panggilannya, meskipun itu sulit. Abraham harus percaya kepada janji Allah meskipun pada kenyataannya Abraham belum memiliki keturunan pada saat itu. Nah, Abraham adalah contoh nyata bahwa kepercayaan kepada Allah sangat penting dapat membawa berkat dalam hidup seseorang. Kedua, ketaatan. Abraham juga menunjukkan ketaatan luar biasa kepada Allah. Kalau berbicara kata ketaatan adalah harus rela sesuatu. Seperti Abraham rela meninggalkan segala sesuatu dimilikinya menurut perintah Allah. Abraham dengan setia mempersembahkan putranya Ishak untuk dipersembahkan seperti Allah minta. Pilihan ini pastinya tidak mudah bagi Abraham. Apalagi mengingat Abraham dan Sarah harus menunggu waktu cukup lama 25 tahun baru memperoleh anak satu-satunya namanya Ishak. Melalui janji Allah, Ishak lahir, ditetapkan Tuhan sebagai perjanjian kekal antara Abraham dan keturunan. Namun saat Ishak sudah mulai besar, Tuhan datang berbicara kepada Abraham. Kita lihat Kejadian 22 ayat 2. Ya. Abraham, ambillah anakku yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung
yang akan kukatakan kepadamu. Tetapi sesampai di sana, Ishak bertanya kepada Abraham, ayah, kita sudah ada api dan kayu, tapi domba untuk korban bakaran mana? Abraham menjawab Ishak, anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tapi tiba saatnya Abraham menaruh Ishak di atas perapian yang sudah ia susun, bersiap mengeksekusinya. Nah, lalu kita baca Kejadian 22 ayat 12. Lalu Allah berfirman, Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab dia telah kuketahui sekarang. Engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu tunggal kepadaku. Lalu Tuhan menyediakan seekor domba yang semak-semak sebagai ganti Ishak. Tuhan pun menghitungkan ketaatan Abraham, memberkati Abraham dan keturunannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari Abraham bahwa Tuhan sangat memperhitungkan ketaatan kita akan firman-Nya. Tapi sebagai manusia, kita sering memandang masalah sebagai hal yang tidak menguntungkan kita. Sehingga saat Tuhan meminta kita mengorbankan sesuatu, berarti dalam hidup kita akan mulai meragukan Tuhan. Tapi Abraham mengajarkan kita bahwa sekalipun dalam masalah atau Tuhan meminta sesuatu yang tidak kita harapkan, kita harus tetap taat melakukan apa yang Tuhan mau. Saat kita mau menyenangkan Tuhan, maka Tuhan akan melihat hati kita dan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah tersebut. Abraham memperlihatkan ketaatan dan kepatuhan yang tulus. Itu menjadi contoh bagi orang-orang Kristen maupun umat lainnya mengikuti perintah Allah. Yang ketiga, keteguhan iman. Nilai keteguhan iman juga berbicara tentang berbagai cobaan dan tantangan. Seperti Abraham dihadapkan pada berbagai cobaan dan kesulitan. Abraham tetap teguh dalam imannya, tidak pernah mengeluh, meragukan janji-janji Allah. Kepercayaan dan keteguhan iman Abraham membawa berkah besar bagi hidupnya dan keluarganya. Nah, iman berfungsi sebagai pengetahuan. Iman sebagai pengakuan atau konfeksi atau keyakinan. Iman sebagai perbuatan nyata haruslah terintegrasi dalam kehidupan kita. Abraham disebut Bapa semua orang percaya, sebab Abraham sungguh percaya kepada Allah dan janjinya. Paling tidak ada 4 peristiwa menunjukkan betapa Abraham beriman kepada Allah. Yang pertama, Abraham taat ketika Allah menyuruh meninggalkan negeri dan sanak saudaranya. Abraham rela meninggalkan tanah kelahiran, sanak keluarga, kehidupan yang nyaman di Ur Kasdim untuk pergi suatu tempat yang belum jelas. Abraham juga percaya pada janji Allah akan memberkatinya menjadi suatu bangsa yang besar. Yang kedua, karena iman Abraham mau tinggal di tanah Kanaan yang asing sesuai janji Allah. Abraham percaya bahwa negeri ini akan menjadi milik pusaka keturunannya. Ketiga, Abraham juga percaya pada janji Allah akan memberikan keturunan. Walaupun pada waktu itu usianya telah lanjut, rahim Sarah telah tertutup. Yang keempat, Abraham taat kepada Allah, menghendaki agar Ishak, anaknya yang tunggal, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, iman kepercayaan Abraham sungguh luar biasa. Walaupun tidak ada dasar untuk percaya, namun Abraham percaya juga. Seperti Abraham percaya kepada firman dan janji Allah, kita pun harus percaya kepada firman dan janji Allah. Karena firman Allah itu ya dan amin.
Jangan pernah meragukannya. Percaya bahwa setiap janjinya pasti akan digenapi. Salah satu cara agar kita dapat beriman kepada Allah adalah melalui firman-Nya. Kita baca Roma 10 ayat 17. Yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, sebab melalui firman Allah tertuang di dalam Alkitab. Kita dapat memahami sifat, kedaulatan, kemahakuasaan Allah. Kita juga dapat melihat pekerjaan Allah, bagaimana orang-orang kudus di masa lalu dilindungi, dipelihara oleh Allah. Semakin banyak kita membaca, mendengar firman, kita akan semakin mengenal Allah. Dari sinilah iman kita bisa bertumbuh. Tentu saja, agar dapat memiliki iman yang teguh, diperlukan suatu proses. Abraham pun demikian. Awalnya Abraham juga sering mendengar firman Allah. Dari satu peristiwa ke peristiwa lain, Abraham juga mengalami bagaimana Allah memelihara, menyertainya, sehingga imannya terus bertumbuh. Hingga akhirnya Abraham dapat lulus dari ujian terberatnya, yaitu ketika hal mempersembahkan putra tunggalnya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan adalah mendengar perkataan Allah dan taat. Abraham tidak pernah membantah. Apapun diperintahkan Allah, Abraham lakukan. Kerendah hati itu mendengar, ketaatan untuk melakukan apapun diperintah Allah. Seperti Abraham, inilah yang perlu kita teladani. Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, atau ketika Allah menghendaki kita untuk berbuat sesuatu, jangan membantah atau bersungut-sungut. Percaya saja bahwa apapun kehendak Allah, apapun diizinkan Allah terjadi ke atas diri kita, semua itu untuk tujuan Allah yang baik. Oleh karena imannya, Abraham diberkati Allah. Jika ingin hidup kita diberkati, kita harus memiliki iman yang baik. Seperti Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Takkan ada mustahil bagimu. Nah, asalkan ada iman, hal yang mustahil pun dapat terjadi. Yang keempat, kasih dan kerendah hati. Abraham seorang yang rendah hati. Kalau kita baca Kejadian 18 ayat 1 sampai 8, Bapak Ibu yang baca di rumah karena waktu, Abraham sedang duduk di bawah naungan kemahnya di tengah panasnya siang hari yang menyengat. Seraya Abraham melayangkan pandangannya, terlihat olehnya 3 pria datang ke daerah itu. Abraham berlari menemui orang-orang itu dan juga sujud sampai ke tanah. Abraham mendesak mereka untuk bertamu, beristirahat sejenak di kemahnya. Abraham menawarkan sepotong roti, tetapi kemudian Abraham menyiapkan banyak makanan berupa roti masih hangat, mentega, susu, daging pilihan yang empuk. Dengan menjamu para tamunya, Abraham tidak hanya menunjukkan keramahan, tetapi juga sebagaimana akan kita lihat kerendahan hati sesungguhnya. Apa arti kerendahan hati? Bapak, Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati adalah kebalikan dari kesombongan atau kearogansi. Pertama, orang yang rendah hati mengakui keunggulan orang lain dalam satu atau lain hal. Kita baca Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kedua, orang yang rendah hati mau mendengarkan saran orang lain.
bersedia melakukan pekerjaannya rendahan demi kepentingan mereka. Bagaimana Abraham menunjukkannya? Abraham senang melayani orang lain. Sebagaimana disebut tadi, sebab Abraham melihat ketiga orang itu, Abraham segera menyiapkan apa yang mereka butuhkan. Istrinya, Sarah, cepat-cepat juga membuat makanan. Nah, Abraham berlari menemui tamu-tamunya. Ia menawarkan mereka makanan. Ia berlari menuju ternaknya, memilih seekor lembu muda untuk disembelih. Dan Abraham menghidangkan sebuah makanan itu kepada para tamunya. Nah, Abraham rendah hati ini tidak menyuruh hamba-hamba untuk melakukan semuanya, tetapi Abraham sendiri terjun untuk melayani. Abraham tidak menganggap diri terlalu tinggi untuk melakukan pekerjaan seperti itu. Abraham mendengarkan saran orang-orang di bawah wewenangnya. Seperti Alkitab tidak banyak mencatat percakapan antara Abraham dan Sarah. Namun 2 kali Abraham mendengar pendapat Sarah istrinya dan menjalankannya. Nah, apa pelajarannya bagi kita? Jika kita benar-benar rendah hati, kita suka melayani orang lain. Kita senang melakukan apapun bisa membuat mereka lebih nyaman. Kita juga bisa menunjukkan kerendahan hati melalui cara kita menangkapi saran orang lain. Nah, kita berlaku bijaksana jika menyambut masukan mereka. Seperti Amsal 15 ayat 22. Lancangan yang gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Nah, sikap seperti itu khususnya bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki wewenang. Nah, menurut saya, atasan yang baik bisa menciptakan suasana yang memungkinkan orang-orang menyatakan pendapat dengan leluasa. Seperti kata seorang supervisor kawakan bernama John. John menambahkan, perlu rendah hati untuk mengakui bahwa anak buah Anda bisa punya cara yang lebih baik. Lagi pula, ide yang bagus bukan monopoli satu orang, sekalipun ia seorang atasan. Apabila kita meniru Abraham dengan mendengarkan saran orang lain, memberikan pelayan untuk mereka, kita memperoleh perkenan Allah. Seperti Alkitab mengatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah menunjukkan kasih kerendah hati ketika menerima tamu yang tidak dikenal, memberikan mereka makan, minuman, serta menjamu mereka dengan ramah. Abraham juga tidak mempermasalahkan status sosial, agama orang datang kepada dirinya. Hal ini menunjukkan kasih kerendah hati terpuji, menjadi contoh bagi kita untuk mengasihi dan melayani orang lain tanpa memandang status sosial atau agama mereka. Yang terakhir, yang kelima, berkat dari Allah. Kisah panggilan Abraham juga mengandung nilai tentang berkat diberikan oleh Allah. Abraham diberikan janji oleh Allah tentang keturunan yang banyak, tanah akan diberikan kepada dirinya. Janji Allah ini kemudian terwujud dalam hidup Abraham dan keturunannya. Ini menunjukkan bahwa berkat dan keberhasilan datang dari Allah kalau kita terima dengan rendah hati serta bersyukur. Dalam kesimpulan ini, nilai-nilai terkandung dalam kisah panggilan Abraham meliputi kepercayaan, ketaatan, keteguhan iman, kasih kerendah hati, serta berkat dari Allah. Semua nilai-nilai ini penting bagi umat Kristen, umat lainnya, untuk dipelajari dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa.
Terima kasih Tuhan, Yesus yang begitu baik. Kami telah mendengar sabdamu begitu indah, begitu manfaat bagi orang-orang yang setia, yang taat, tidak membantah panggilanmu. Apapun kau perintahkan, kami turut dan melakukan. Maka kami memperoleh berkat yang kau sediakan bagi kami. Seperti Abraham memperoleh sebuah berkat darimu, karena Abraham adalah orang yang tunduk, yang taat setia kepadamu. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Tuhan, kau ulurkan tanganmu yang perkasa, tanganmu yang ajaib, tanganmu yang dahsyat. Pada hari ini Tuhan lebih tahu daripada kami. Engkau tahu pada hari ini banyak anak-anakmu mengalami berbagai masalah, tekanan hidup, persoalan, dan mengenai finansial. Bahkan ada konflik dalam keluarga. Hamba memohon Tuhan, Engkau sendiri menjamah satu persatu, memberi kekuatan kepada yang merasakan hari ini, membutuhkan kuasa-Mu. Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, dan mereka akan melihat betapa dahsyat kuasa urapan curahkan kepada anak-anak-Mu yang pada pagi ini, yang mereka mengandalkan kepada Yesus. Biarlah mereka bisa melihat sendiri, merasakan sendiri, dan betapa kuatnya Allah yang kita sembah. Allah yang sangat peduli, Allah yang selalu ikut serta dalam masalah apapun. Ketika kita berseru, Tuhan hadir, membuka jalan, menyembuhkan, dan memberkati setiap orang-orang yang mengandalkan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.